semuanya, balik lagi bersama aku Teresa Alfianita, NPM 4419210038. Pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas 4 APSI, aku akan membahas tentang sistem data dan contoh form dari Purchase Requisition, Purchase Order, Receiving, Vendor Bill, dan Payment pada PT Beiersdorf Indonesia. Nah, kita langsung aja teman-teman. Yang pertama itu ada Purchase Requisition atau yang sering kita dengar juga dengan Purchase Request. Jadi, Purchase Request ini adalah sebuah dokumen berbentuk formulir yang digunakan internal perusahaan untuk memberi informasi kepada vendor tentang barang-barang yang vendor butuhkan. Nah, lalu selanjutnya ada sistem data di PT Beiersdorf. Ini pertama ada logo perusahaan, tipenya yaitu gambar dengan karakter statis. Lalu selanjutnya ada juga nama perusahaan dan alamat perusahaan yang karakternya juga sama-sama statis. Selain itu, untuk yang berbeda itu ada nomor telepon perusahaan, karakternya dinamis, dan nomor form, data, page, nomor, item kode, description of goods, sampai price dengan karakter yang sama, yaitu di sini itu aku udah buat contoh formnya. Di sini ada logo Beiersdorf, lalu ada informasi tentang alamat supplier, telepon, dan NPWP-nya. Lalu ada purchase request dengan nomornya yaitu PR-00123-29-9-21. Ada tanggal, ada nomornya tadi, dan halaman. Nah, di sini ada barang-barang yang akan dipesan. Ada item kodenya, description-nya, unitnya yaitu per pieces, kuantitinya ada 12 dan 24 pieces, ada price-nya juga. Di sini provide vendor-nya by Chanli. Lalu selanjutnya ada purchase order. Nah, purchase order ini adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Sebelum masuk ke formnya, kita bahas sistem datanya dulu, yaitu nama perusahaan di purchase order ini adalah PT Beiersdorf dengan karakternya statis. Lalu ada nomor telepon perusahaan, nama perusahaan vendor, dan lain-lain yang bersifat karakternya itu dinamis. Lalu ada judul form yang bersifat statis dan nomor form hingga totalnya itu bersifat dinamis. Contohnya di sini ada informasi juga dari supplier, ada informasi dari vendor yaitu PT Moiste Jalan FTKMP nomor 1 bla bla bla. Lalu ada ship to, jadi si vendor ini akan mengirimkan barangnya ke Teresa Alfianita, PT YGX Jalan Winner Icon nomor 12, Treasure 12345, dan informasi lainnya. Lalu di sini juga ada nomor ordernya teman-teman, PO 123-01-10-21. Nah, di purchase order ini juga terdapat produk-produk yang akan dipesan dan item kode, quantity, unit price, dan total. Totalnya ini didapat dari unit price-nya dikali dengan quantity yang dipesan oleh si vendor. Nah, di bawahnya juga ada subtotal yaitu 2.064.000 dengan taksnya 0 rupiah, dan total pembayaran yang harus dilakukan vendor adalah sejumlah 2.064.000. Nah, bagian paling bawah form juga ada contact person, orang yang bisa dihubungi jika si vendor mengalami kesulitan pada saat pemesanan produk. Lalu yang ketiga ada receive form. Nah, receive form ini adalah salah satu bagian dari finance department yang tergabung dalam purchasing, dan tugasnya yaitu bertanggung jawab sebagai pintu utama masuknya barang dan berkewajiban untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum diterima oleh vendor atau pemesan sebelumnya. Untuk sistem data di receive form ini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada judul form dengan tipe karakter, contoh formatnya RCV, dan karakternya statis. Ada juga nomor form hingga date-nya itu karakternya dinamis. Lalu ada nama supplier, alamat supplier yang statis, dan CP supplier hingga total biaya yang dikeluarkan itu bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan orderan yang dipesan oleh vendor. Nah, di sini ada receive formnya, ada PT Beiersdorf Indonesia Tbk, ada nomor receive-nya, ada nomor receive lagi, logistik, lalu ada tanggal, dibuat oleh Lalisa ya teman-teman, ada purchase order number juga,
ada suppliernya yaitu PT Beiersdorf dan informasi lainnya. Nah, untuk receive ini juga menggunakan produk-produk, item kode, quantity, unit price, dan subtotal yang juga sebelumnya dilampirkan pada purchase request, order, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada subtotal dan total yang harus dibayarkan oleh vendor yaitu sejumlah 2.064.000. Nah, setelah receive-nya dibuat oleh Finance Department, lalu akan keluar vendor bill untuk vendor melakukan pembayaran. Nah, untuk sistem data di vendor bill ini hanya terdapat satu data yang bersifat statis, yaitu nama perusahaan dengan contoh format PT Beiersdorf Indonesia Tbk. Sedangkan untuk nomor bill sampai total itu semuanya bersifat dinamis. Nah, di sini ada nomor billnya, yaitu bill 2021-1234. Lalu ada nama vendor, yaitu PT Moiste. Ada source dokumen yang diambil dari purchase order sebelumnya yang telah dibuat. Ada bill date-nya yaitu dibuat tanggal 1 Oktober, due date-nya yaitu tenggat si vendor harus melakukan pembayaran kepada supplier yaitu tanggal 2 Oktober 2021. Dan ada pilihan 4 bank account ya teman-teman buat si vendor melakukan pembayaran. Nah, dan di bill ini juga melampirkan produk-produk dan subtotal yang harus dibayarkan oleh si vendor. Di sini totalnya juga sama yaitu 2.064.000 tanpa biaya taks dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketika vendor bill telah selesai, si vendor harus melakukan payment atau proses pembayaran. Yang terakhir itu ada sistem data payment. Di sini itu hanya terdapat 4 data yang bersifat statis, yaitu logo perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan NPWP perusahaan yang bersifat statis. Sedangkan sisanya itu bersifat dinamis. Di sini nanti itu ada formnya yang diisi yaitu nama vendor, alamat, nomor billing atau bill yang sebelumnya sudah keluar itu kan ada nomornya, itu diisi lagi di form payment. Terus ada phone number dari vendor, ada email vendor juga, ada bank yang dipilih oleh si vendor ini. Nah, jadi PT Moiste ini memilih Bank Cimniaga sebagai proses pembayaran. Di sini ada PO number juga atau purchasing number yang sebelumnya sudah terbit dan total payment dari si PT Moiste ini. Di sini bisa klik edit, pay, dan cancel jika ingin menunda pembayaran. Lalu selanjutnya paling bawah itu ada informasi dari suppliernya teman-teman. Di sini kita bisa lihat informasi dari supplier sama kayak di purchase order tadi, ada beberapa informasi tentang perusahaan supplier yang akan vendor pilih. Nah, segitu aja pembahasan aku tentang sistem data dan contoh form dari PR, PO, receiving, vendor bill, dan payment di PT Beiersdorf Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.